Adegan dimulai dengan Lydia yang menembak ke sembarang arah untuk menakuti Jenny yang berusaha untuk menenangkan dan menolong Lydia. Get away. Next time I won't miss. Jenny menjelaskan bahwa ada yang mengendalikan pikiran Lydia dan juga pasangannya Lydia. Mendengar hal itu, Lydia merasa tak berdaya. Lalu Lydia menceritakan hal yang terjadi setelah Jenny meminta hal apa yang diingat oleh Lydia saat itu. Lydia bercerita, dia sedang berada di ruangan bersama pendampingnya. Tiba-tiba Lydia mendengar musik. Like someone is coming. Merasa ketakutan dan merasa tenggelam, serta seperti ada orang yang mengawasinya dari atas. You're clear now. Yeah, I think so. Kemudian Jenny menanyakan tentang hubungan Lydia dengan Yannick Mer. Lydia ini adalah orang yang memberikan detail keamanan tentang Puoko Franco. Ketika Lydia mau menjelaskan lebih lanjut, tiba saja datang orang tak dikenal ingin membunuh Jenny. Terjadi perkelahian di tempat itu. Jenny yang merasa terpojok menyuruh Lydia untuk lari. Tapi terlambat. Komplotan itu segera menangkap Lydia. Disusul dengan Chauncey dan Chris yang memutuskan untuk mencari keberadaan Jenny. Chauncey dan Chris mencari ke segala penjuru, sampai ditemukan jejak darah dan Jenny pun ditemukan. Wait, we just came this way. Ternyata Jenny ini bisa menghilang, menyamarkan tubuhnya dengan warna di sekitarnya, layaknya bunglon. Jenny. Dan inilah In From The Cold. Thanks guys yang selalu mengikuti alur cerita film di channel Rancak Bana. Sehat selalu ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja cekidot. Film berlanjut, di mana Chauncey sedang mengobati luka di tubuh Jenny. Lalu Chauncey menanyakan apa yang terjadi ketika Jenny meringkuk di kuburan. Jenny menjelaskan bahwa tubuhnya bisa berkamuflase. Dan ketika Jenny menyentuh kulit seseorang, Jenny mengumpulkan DNA orang tersebut. Jenny bisa berubah menjadi orang itu. Dan Chauncey pun kaget. Lalu ditampakkan Chris yang sedang melacak kendaraan komplotan orang yang menangkap Lydia. Setelah di cross-check, ternyata tidak ditemukan apapun. Melihat hal itu, Jenny menawarkan diri untuk mencari kembali Lydia. Karena sebelumnya Jenny bisa menemukan Lydia. Tapi Chauncey melarangnya, karena kondisi Jenny belum sepenuhnya pulih. You don't know me at all. Kemudian di sela kondisi santuinya, untuk memulihkan tenaga, tulang-tulang dan tubuhnya, Jenny memesan stik iga dan juga memesan banyak es. Kita kembali lagi ke Anya. Faina merasa senang sekali karena Anya menemukan liontin milik Faina. Dan mereka pun menelpon sambil tertawa ceria. Di kamar, Chauncey dan Chris sedang melihat rekaman video dari kamera optik yang ditempel di mata Jenny tanpa sepengetahuan Jenny. Ternyata orang yang menyerang Jenny adalah tentara bayaran. Chris lalu mencari siapa tentara bayaran itu di basis data Interpol. Ditemukan satu orang yang bernama Carmo Felter yang diberhentikan secara tak hormat dari pasukan khusus. Dan ada tanda khusus di tangannya Carmo. Adegan selanjutnya, ditampakkan rombongan BK yang akan makan bersama. Dan ketika sajian terhidang di depan Claire, Claire kaget karena ada tengkorak burung di dalam mangkok tersebut. BK tersenyum melihat yang terjadi. Medi pun meminta penjelasan kepada BK. Ya, ternyata itu kerjaannya BK. Cuma pengen ngerjain Claire yang terkadang sombong. Bye. Di sisi lain, Chauncey yang menemukan petunjuk sebelumnya mulai bertanya kepada intel terdahulunya di CIA yang bernama Duffy. Chauncey bertanya tentang tanda di tangan kepada Duffy. Duffy menjelaskan bahwa itu adalah tanda orang yang bekerja untuk melakukan transaksi narkoba Puoko Franco. Di kamarnya, Chris memberikan detail informasi tentang Puoko Franco ini kepada Chauncey dan Jenny yang didapatnya dari basis data Interpol. Jadi, keterlibatan Yannick Mer ini adalah Yannick mendapatkan uang dari penjualan narkoba yang kemudian ditukar dengan informasi dari Yannick. Yannick mendapat informasi dari keempat korban yang telah mati. Nah, di sini, untuk mendapatkan alur plot terorisnya, Chris mengatakan mesti tahu siapa yang mendistribusikan narkoboynya. Karena hal itu, Jenny segera bersiap untuk pergi ke tempat di mana narkoboy ini akan dipasarkan. Jenny masuk ke kamar dan segera memulai untuk perubahan dirinya. Ditampakkan energi bersinar mulai mengalir dalam tubuhnya. Hingga akhirnya Jenny berubah menjadi Suyin. Kemudian kita kembali ke masa Anya. Anya yang sedang berjalan merasa ada yang mengikuti dirinya. Lalu seketika dengan cepat, Anya mengejar orang tersebut. Anya muda terus mengejar dengan agresif.
Hingga sampai di atas atap gedung, Anya mendapati orang itu tergelincir. Anya menolong orang itu dengan balasan, orang itu akan mengatakan siapa yang menyuruhnya. Ну, выкладывай все, что я должна знать. Namun, saat orang tersebut ingin berkata, tiba-tiba saja terjadi tembakan yang membuat orang itu mati seketika. Ternyata yang membunuh orang itu adalah atasannya Anya. Atasannya itu ingin Anya langsung membunuh orang tersebut. Bukan sibuk tanya-tanya nggak jelas. Ini adalah latihan untuk Anya agar segera bertindak sesuai protokol. Adegan selanjutnya, Jenny yang berubah menjadi Suyin sedang mengamati transaksi narkoboy di tempat yang telah dilacak oleh Chris. Suyin melihat ada dua orang yang sedang bertemu di dalam mobil. Setelah salah satunya keluar dari mobil, Suyin pun mendekati mobil tersebut untuk membeli narkoboy. No problem. I got it. Uang yang dipakai untuk membeli narkoboy itu telah dipasang alat pelacak oleh Chris, sambil Chauncey mengecek narkoboy yang dibeli oleh Suyin tadi. Setelah di-tracking oleh Chris, narkoboy itu berhenti di sebuah klub malam yang dikelola oleh Felipe Calero. Di media disebutkan bahwa keluarga Felipe ini banyak menguasai real estate. Dan karena Becca menghubungi Jenny, Jenny pun segera menuju kamar. Ternyata Becca mau pindah kamar bersama Maddie dan teman yang lain. Jenny kaget, Maddie dan teman yang lain mau menerima Becca. Karena selama ini, Becca seperti dikucilkan di sekolahnya. Hal itulah yang membuat Jenny mengambil kamar hotel sendiri buat Becca. Setelah Becca pergi dari kamar, Jenny memulai pencariannya tentang Felipe. Jenny tahu tipe seperti apa Felipe ini, dan lalu memberitahu ke Chauncey rencananya. Karena Becca tidak ada di kamar, langsung segera Jenny pengen menemui Felipe ini. Dengan mengenakan baju yang cantik didampingi dengan Chauncey, mereka berdua masuk ke klub tempat Felipe berada. Dengan dipantau oleh Chris, Jenny dan Chauncey segera menuju ruangan di mana kira-kira Felipe berada. Agar menarik perhatian di tempat itu, Jenny membuat kegaduhan dengan menampar Chauncey yang seolah-olah telah melecehkan dirinya. Dan memang trik itu berhasil. Tidak lama kemudian, datanglah Felipe yang segera menghampiri Jenny. Are you okay? Are you okay? Sebagai penyelamat, Felipe mengajak Jenny ke ruangan pribadinya dan Jenny pun memainkan perannya agar membuat Felipe lebih tertarik dengan dirinya. Dan tak lupa Jenny mengambil DNA Felipe dengan menyentuh tangan Felipe. Tidak lama kemudian, saudara Felipe yang bernama Andres datang menghampiri untuk mengajak Felipe ke suatu tempat. El placer es mío, Sara. Vamos. Setelahnya Jenny pun segera mengikuti dari belakang. Jenny pun segera masuk ke ruangan khusus dengan menggunakan perubahan tangan dari kepunyaan DNA Felipe. Sesampainya di ruangan itu, Jenny menemukan Lydia yang ternyata masih hidup. Saat Jenny hendak membebaskan Lydia, terdengar suara orang yang akan datang. Dan Jenny pun berkamuflase. Di ruangan itu, Felipe menginterogasi Lydia, menanyakan siapa orang yang bersamanya di kuburan. Tapi Lydia malah memanggil seseorang yang bernama Ramos. Ramos ini adalah orang yang ditemui Suyin saat membeli narkoboy tadi. Melihat hal itu, Felipe kesal dibuatnya. Lalu mengadu Lydia dengan Ramos. Seperti seolah orang yang sedang mengadu bantengnya. Hingga akhirnya, Lydia yang memenangkan pertarungan itu. Tapi tetap saja, Felipe membunuh Lydia. Tanpa diduga, Felipe pun juga membunuh Ramos. Setelah itu, Felipe berorasi di hadapan orang banyak. Ternyata, rencana Felipe adalah membunuh Perdana Menteri Spanyol. Karena Spanyol sekarang tidak seperti yang diinginkan oleh Felipe. Lalu Felipe menyuruh anak buahnya agar mencari wanita yang ditemui Lydia di kuburan. Kemudian, Felipe menyuruh pria yang menemani Ramos saat di mobil ketika Suyin transaksi narkoboy agar membuang mayat yang telah mati dan membereskan tempat itu. Dan film pun bersambung. Ya lo han oído, señores. A trabajar. Jenny, you need to keep it together. Oke guys, terima kasih telah menonton alur cerita film di channel Rancak Bana. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Onde mande, Rancak Bana.